Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV Pendidikan Garut dan kalian harus tetap belajar meskipun dari rumah. Kita awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, kita simak dulu ya video berikut ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana sebuah interaksi manusia dengan lingkungan akan mempengaruhi budaya. Selain itu juga kita akan belajar bagaimana perkalian pecahan dan kita akan membahas tentang profil nilai Pancasila. Tentunya, kalian juga sudah mempelajari dari tema 3 tentang makanan sehat atau beberapa dari kalian sudah menggunakan modul literasi numerasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Hari ini kita akan membahas tentang makanan tradisionalku, kebanggaanku. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar makanan tradisional. Ada ladu, ada dodol, ada juga burayot, dan ada opak. Sudahkah kalian mencicipinya? Coba kalian ceritakan makanan-makanan yang ada di gambar ini. Perhatikan gambar makanan ini. Kalian tahukah namanya? Kalian yang tinggal di Leles, Kadungora, ataupun Wanaraja, tentu tidak asing dengan makanan ini. Apa ya namanya? Ya, betul. Namanya adalah burayot. Tak hanya sekedar makanan tradisional, ini juga memiliki nilai sejarah dan asal-muasalnya. Tentunya, kalian juga harus tahu ya. Kita mulai ya. Pertama, dari kondisi geografis. Pada tema sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kondisi geografis itu akan mempengaruhi. Salah satunya mempengaruhi makanan. Di daerah Kadungora, Leles, dan juga Wanaraja itu terdapat banyak sawah. Artinya, kondisi geografis itu yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengolah makanan. Yang kedua, upacara adat. Makanan-makanan tradisional ini biasanya disajikan pada zaman dahulu itu pada saat ada upacara adat. Jadi hanya pada saat acara-acara khusus saja. Mereka mengolah dan menyajikannya untuk semua masyarakat. Yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan masyarakat Sunda ketika menyajikan teh tawar. Bukan teh dengan rasa gula seperti masyarakat Jawa, makanya burayot ini disajikan dalam rasa yang manis untuk mendampingi teh tawar yang biasa disajikan di masyarakat Sunda. Sekarang, coba kalian baca ya teks ini. Ini juga berisi tentang bagaimana asal-muasal makanan burayot. Kalian coba pahami dialog ini, kalian cari tahu juga apa yang ada di dalam bacaan ini. Yuk kita cari sama-sama. Apa saja yang kalian ketahui dari bacaan ini? Betul sekali, ada 2 orang yang berdialog. Ada Dina dan Ibu. Ada dialog antar individu. Itu adalah interaksi manusia antar individu, antara satu individu dengan satu individu lainnya. Satu individu di sini adalah Dina, satu individu lainnya adalah Ibu. Selain itu, apalagi informasi yang kalian kedapatkan dari bacaan ini? Betul, bahwa mereka ingin menyajikan kue burayot sebagai ciri khas dari daerah mereka. Apalagi? Ya, banyak sekali ya dalam penggunaan huruf besar. Dalam penggunaan tanda baca, jangan sampai salah ya. Perhatikan selalu tanda baca dan huruf besar pada tempat yang sesuai. Dari bacaan yang tadi, kita tahu ternyata Ibu dan Dina punya resep rahasia tentang burayot. Apa saja sih bahannya? Ada 1 kg beras. Kemudian ada 1/2 kg gula merah. Kemudian ada 1/2 ons gula pasir. Lalu ada 1/2 gelas air dan minyak untuk menggoreng. Coba kalian perhatikan, bahannya begitu sederhana, mudah kalian dapatkan di sekelilingmu. Betul? Sekarang coba kalian perhatikan, ada bilangan asli, 1.
1 adalah bilangan asli, dia utuh dan tidak terpecah. Kemudian ada 1/2, itu namanya bilangan pecahan. Ada 1 dan 2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Kedua bilangan ini adalah bilangan yang berbeda, bilangan asli dan bilangan pecahan. Di sini ada juga 1/2 yang bisa disebut sebagai bilangan pecahan campuran. Lalu, apa yang akan kita gunakan dengan bilangan pecahan ini? Mari kita simak selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui resep 1 adonan burayot, ternyata Ibu dan Dina akan membuat 3 adonan sekaligus. Lalu bagaimana kita mengetahui menghitung 3 adonan sekaligus? Sementara bahannya harus dibeli ke warung. Yuk kita lihat. Di sini contohnya beras. Beras untuk 3 adonan harus kita cari berapa kilo yang diperlukan. 3 adonan dikali 1 kg beras untuk 1 porsi adonan burayot. 3 adonan lalu dikalikan dengan 1 kg beras untuk 1 porsi adonan, maka hasilnya adalah 3 kg beras. Berarti Ibu memerlukan 3 kg beras untuk membuat 3 adonan porsi burayot. Sekarang dengan gula merah. Sama halnya dengan beras, maka 3 adonan itu dikali dengan 1 porsinya. 3 adonan dikali 1/2 kg gula merah. Karena 1 porsi adonan burayot memerlukan 1/2 atau setengah kilogram gula merah. Masalahnya, bagaimana kita mengalihkan pecahan? Nah, ayo kita cari berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita cari tahu ya, bagaimana mencari perkalian pecahan untuk gula merah. 3 adonan yang akan kita buat, kemudian 1/2 kg gula merah untuk 1 adonan, maka kita akan mencari dengan seperti ini. 3 adonan, kita akan pindahkan, kemudian 1/2 sebagai bentuk adonan yang diperlukan untuk 1 porsi adonan, kita masukkan 1/2. Nah, coba kalian lihat, ternyata ada perkalian bilangan asli dengan pecahan. Bagaimana mengalihkannya? Nah, anak-anak, untuk mengalihkan perkalian pecahan seperti ini, kalian harus mengubah bilangan asli menjadi bilangan pecahan. Bilangan asli diubah menjadi bilangan pecahan, tinggal diganti saja. Penyebutnya tambahkan dengan 1. Bilangan aslinya menjadi pembilang. Selesai, maka 3 akan berubah menjadi 3/1. Sementara 1/2-nya tetap. Nah, oke, sekarang kita sudah memiliki perkalian. Lalu bagaimana setelah ini? Kita akan lihat. Coba kalian perhatikan operasi hitung yang ini. Menurutmu apa yang terjadi? Oke, betul. 3 dikali 1. Yang mana 3 kali 1? Ya, betul. Atas dan atas. Bilangan yang di atas pada pecahan disebut apa? Ya, betul. Bilangan yang atas dinamakan pembilang. Oke, betul sekali ya. Sekarang coba kalian perhatikan bagian bawahnya. Betul sekali. Bawah dikali bawah. Bagian bawah dari pecahan maka disebut penyebut. Nah, bawah dikali bawah. Maka dalam perkalian pecahan, kalian akan menggunakan cara atas kali atas atau pembilang kali pembilang. Kemudian bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut. Kita lakukan ya operasinya. 3 kali 1, maka hasilnya adalah 3. 1 kali 2, maka hasilnya adalah 2. Maka yang diperlukan untuk gula merah adalah 3/2 kg. Bagaimana kalau ke warung? Bisakah kita bilang, Ibu, kami mau membeli 3/2 kg gula merah? Bisakah warung menyediakannya? Nah, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. 3/2 kita akan ubah menjadi pecahan campuran yang sudah kalian pelajari pada saat kalian di kelas 4. 3/2 akan diubah menjadi 1/2 atau kita sering menyebutnya 1/2. Maka untuk 3 adonan burayot diperlukan 1/2 kg gula merah. Kalian tinggal datang ke warung dan bilang, Bu, kami mau beli gula merah 1/2 kg. Mudah kan? Kita lanjut dengan bahan selanjutnya. Lanjut lagi kita dengan bahan selanjutnya. Bahan ketiga dari burayot adalah gula pasir.
Dalam satu adonan burayot diperlukan 1,5 oz gula pasir. Sekarang kita tahu ibu akan membuat 3 adonan sekaligus. Seperti cara yang tadi, kita lakukan lagi. 3 adonan dikalikan 1 adonan diperlukan 1,5 kg. Apa yang kalian lihat? Betul, ada bilangan asli dan ada pecahan campuran. Caranya adalah bilangan asli dikali pecahan campuran. Bilangan asli pindah menjadi bilangan pecahan biasa. 3/1. Ingat, bilangan asli ketika diubah menjadi pecahan biasa, maka penyebutnya adalah 1. Kemudian 1/2 atau pecahan campuran. Sama juga seperti bilangan asli, pecahan campuran pun harus diubah menjadi pecahan biasa. Caranya, kalian masih ingat di kelas 4? Bilangan asli dikalikan penyebut, kemudian ditambahkan dengan pembilang. 1 dikali 2, kemudian ditambah 1. Maka hasilnya adalah 3/2. Nah, sekarang kita sudah melihat ada perkalian pecahan biasa. Sama dengan soal yang sebelumnya, kalian tinggal mengalikan. Pembilang kali pembilang atau atas kali atas. Kita tulis ya, 3 kali 3, kemudian penyebut kali penyebut. Atau bawah kali bawah. Kita tulis 1 kali 2. Setelah itu, selesaikan operasinya. 3 kali 3, 9. 1 kali 2, 2. Bisa kamu pergi ke warung, Bu, mau beli 9/2 ons gula pasir? Tidak mungkin. Makanya kita akan mengubahnya kembali menjadi pecahan campuran. 9/2 akan diubah menjadi 4/1/2 atau disebut 4,5. Ini akan lebih mudah kalian pergi ke warung karena diperlukan hanya 4,5 ons gula pasir. Oke, bahan ketiga sudah ditemukan bahwa ibu akan memerlukan 4,5 ons gula pasir. Tinggal 1 bahan lagi. Kita lanjut ya. Anak-anak, kita tinggal ke bahan yang terakhir, yaitu air. Hati-hati, gunakan air yang bersih ya, atau kalau tidak ada, gunakan air mineral dalam kemasan. Yang diperlukan adalah setengah gelas ketika membuat 1 porsi adonan. Ibu mau membuat 3 porsi adonan. Caranya adalah sama seperti tadi. 3 adonan dikali setengah gelas yang diperlukan untuk 1 adonan. Kita akan tulis lagi 3 dikali 1/2. Apa yang terjadi? Betul, ada pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa. Apa yang kita lakukan? Ya, betul. Kita ubah lagi bilangan asli ke bentuk pecahan biasa. Artinya penyebutnya 1 saja. Kemudian 1/2. Apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, betul. Tinggal kita lakukan pembilang kali pembilang atau atas kali atas. Kemudian penyebut kali penyebut. Bawah kali bawah. Kita selesaikan 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. Sama hal yang tadi, kita tidak mungkin pergi ke warung dengan bicara 3/2. Maka kita akan buat menjadi 1,5 gelas. Kalau begini, mudahlah kalian mencari air di sekitarmu, air bersih, air matang, atau kalau tidak ada, cari air kemasan 1 gelas dan setengah gelas. Begitulah, inilah bahan yang kita perlukan untuk membuat 3 adonan sekaligus. Hasil hitungmu ini akan membantu Ibu dan Dina dalam menyelesaikan adonan burayotnya. Nah, anak-anak, begitulah cara menyelesaikan perkalian pecahan. Sebetulnya mudah, bukan? Ya, kita harus pahami lagi ya. Yang pertama adalah ketika kalian menemukan bilangan asli ataupun pecahan campuran, maka langkah pertama, ubahlah bilangan asli dan pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Untuk bilangan asli, maka penyebutnya 1. Kemudian tahap yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang atau atas kali atas. Tahap yang ketiga adalah kalikan penyebut dengan penyebut atau bawah kali bawah. Setelah selesai
Tahap ke-1, ke-2, dan ke-3 tinggal kalian hitung dan selesaikan operasi hitungnya. Setelah itu, kalian tinggal sederhanakan atau ubah menjadi pecahan campuran. Mudah bukan? Silakan kembali kalian pahami ya. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang materi perkalian pecahan melalui cara membuat burayot, maka sekarang kalian berlatih ya. Tadi ibu akan membuat 3 adonan sekaligus. Tapi ternyata ibu merubah pikirannya. Beliau akan hanya membuat 2,5 adonan saja. Nah, menurut kalian, bisakah kalian menyelesaikan dan membantu ibu menghitung berapa bahan yang diperlukan untuk 2,5 adonan? Hebat, silakan kalian coba. Setelah itu kita coba jawab 1 bagian saja. Sisanya kalian lanjutkan ya. Jangan lupa, kolom yang di bagian kiri adalah bahan yang diperlukan untuk membuat burayot. Kolom yang tengah adalah ukuran bahan yang digunakan untuk 1 porsi adonan burayot. Bagian yang di ujung harus kalian isi untuk bahan 2,5 adonan. Silakan kalian menghitungnya dulu ya. Oke anak-anak, kita coba cocokkan ya. Ibu akan ambil contoh yang beras. Beras yang diperlukan adalah 2,5 adonan karena ibu akan membuat 2,5 adonan. 1 adonannya diperlukan 1 kg. Sama dengan kalian ubah, jangan lupa pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1 menjadi 5/2. Kemudian satunya karena bilangan asli diubah menjadi pecahan biasa. Tinggal kalian hitung. Atas kali atas, pembilang kali pembilang. Bawah kali bawah, penyebut kali penyebut. Atau 5/2. Ada cara cepatnya. Jangan lupa, pengalinya adalah 1. Kalian tinggal tulis saja. Semua yang dikalikan 1 maka adalah bilangannya sendiri. Berarti 1/2 kali 1 adalah 2,5 kg. Ketika 5/2 pun kalian perkecil atau buat menjadi pecahan campuran, hasilnya pun akan 2,5. Sama saja, kalian bisa memilih cara yang panjang supaya kalian mengingat operasi hitung perkalian pecahan, atau boleh cara cepat. Ketika perkalian dengan 1 maka adalah bilangannya sendiri. Oke, bisa dipahami? Kalian tinggal lanjutkan untuk gula merah, gula pasir, dan air. Selamat bekerja. Anak-anak, Garut dengan keanekaragaman makanan tradisionalnya membuat suatu kebanggaan bagi kita. Kalian juga harus bangga dengan makanan tradisional yang ada di daerahmu. Jangan khawatir dengan ketinggalan zaman, karena makanan tradisionalmu adalah kebanggaanmu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan peduli dengan olahan bangsa sendiri. Kalian harus bangga dengan masakan tradisionalmu, makanan tradisionalmu, dan permainan tradisionalmu. Itu merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui dengan mencintai, mencicipi, dan bangga terhadap makanan tradisionalmu. Cinta tanah air sebagai bentuk perwujudan pengamalan Pancasila, sila ketiga, dapat dilakukan dengan mencintai produk lokal. Salah satunya dengan cara melestarikan makanan tradisional. Tidak hanya sila ketiga, apa yang telah kita bahas hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, tak hanya untuk sila ketiga Pancasila. Apa yang sudah kita bahas hari ini semua mencakup nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ketika kita bicara tentang burayot dengan bahan dasar beras, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita mendapat kekayaan alam yang begitu berlimpah. Dari teks dialog yang tadi sudah kita baca bersama-sama, dapat terlihat ada rasa tolong-menolong di antara Dina dan ibunya. Dina mau menolong ibunya untuk membuat burayot. Itu menunjukkan pengamalan Pancasila sila kedua. Selanjutnya, pada saat dialog juga diperlihatkan bagaimana Dina memberikan pendapat. Bagaimana kalau mereka memberikan atau mengirim burayot sebagai ciri makanan khas dari daerah mereka. Dari dialog tersebut juga kalian akan melihat ada beberapa kalimat yang menunjukkan pendapat. Dina memberikan pendapat kepada ibunya untuk mengirimkan burayot sebagai makanan khas mereka. Itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila keempat. Selain halnya adalah dengan sila kelima. Ketika penggunaan bahan-bahan dasar dari burayot yang begitu sederhana, mempertunjukkan bahwa pengamalan Pancasila pun dapat kita lakukan dari hal yang sederhana. Dari kegiatan sehari-hari, seperti contohnya membuat burayot tersebut. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bangga dengan apa yang ada terhadap diri kita. Apa yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Ayo anak-anak, kita bangga dengan Garut. Aku Indonesia, aku Pancasila. Hari ini kita dapat menyimpulkan pembelajarannya adalah 1.
kalian sudah bisa menganalisis bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya, sehingga bermanfaat dan berpengaruh pada kehidupannya, terhadap masyarakatnya melalui makanannya. Bahkan ada permainan tradisional yang akan kita pelajari nanti. Yang kedua, kalian juga sudah belajar bagaimana perkalian pecahan. Mudah bukan? Kalian ingat saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Jangan lupa, kalian sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan profil Pancasila. Jadi anak-anak yang selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian coba buat lagi rangkuman atau peta konsep supaya lebih memahami materi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Salam sehat, tetap sehat, selalu sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.